Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teknik Auto Coding. Masih dalam tutorial login system dengan kode nektar 3. Kita sudah sampai ke seri user management ya. Kita akan menampilkan usernya. Terus kita bisa melakukan edit profile dan nanti ganti password. Oke. Seperti biasa, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Ya, terima kasih untuk yang sudah like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Mudah-mudahan teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial selanjutnya. Seperti biasa teman-teman, kita buka dulu untuk SAMPP-nya ya. Kita start untuk Apache dan MySQL. Kemudian kita hidden aja teman-teman ya. Terus kita buka yang di sini ini untuk total localhost ya, localhost. Ya teman-teman, untuk setiap ini untuk loading itu selalu lambat ya teman-teman ya. Sehingga saya kalau dalam proses perekaman loadingnya lambat, sehingga kadang-kadang saya matikan ya teman-teman. Semoga ini tidak mengganggu ya. Kita buat localhostnya, kita nyambung. Mungkin ada yang belum ya. Ini sudah nyambung ya. Oke, kita ulang ya. Kita reload lagi untuk localhostnya. Kita percepat ya. Kita login. Untuk loginnya kita lihat database-nya aja dulu ya. PHP My Admin. Ya, kemudian kita ke login system. Kita ke user ya teman-teman. Ke tabel user kita lihat. Kemudian kita buka open user. Ya ini teman-teman ya. Kita nanti sebagai admin buka bejo @gmail ya. Karena ini role ID-nya 1 is aktif. Terus kemudian yang Sinta ini juga sebagai user, role ID-nya 2, dia aktif. Oke. Jadi kita loginnya di sini, kita kan mau ke ini ya, ke user management ya. Kalau user management kita jadi user aja ya. Kita mau tampilkan ke user, jadi kita pakai nama Gmailnya Sinta ya. Kita masuk dengan Sinta Gmail dengan password Sinta. Terus kita login ya. Seperti kemarin, terakhir kan ini ya temen ya, user ya. Karena kita belum punya controller user, terus view-nya user, maka di sini kita buat dulu controller usernya ya. Open folder. Terus kemudian teman-teman buka di C, di SAMPP-nya. Terus cari htdocs-nya ya. Klik. Kita masuk ke login system yang kemarin foldernya. Nah, seperti ini. Kita mulai dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk controller ini kita tambahkan lagi controller, satu controller new. Kemudian Ctrl S. Kasih nama huruf besar ya, U-nya user. Ini .php. Oke, kita contek aja teman-teman untuk yang ininya. Welcome ini kita copy, Ctrl C. Buka welcome, kita copy ya. Terus kemudian kita ke user. Kita paste di sini, Ctrl V. Nah, kemudian yang ini dibuang teman-teman ya.
ini buang. Sekarang welcome-nya kita ganti ya, controllernya namanya controller user index. Oke, view-nya seperti biasa kemarin teman-teman, kita pakai view-nya pakai layout ya. Kita pakai layoutnya di sini, view-nya pakai layoutnya ini ya, layoutnya admin. Teman-teman bisa buka di sini ya. Nanti kalau admin berarti controllernya admin ini ya, seperti ini ya. Oke, kita tulis di sini ya. Kita perlu dolar data dulu, dolar data, kemudian sebagai array kita buat array-nya. Terus kita ketikkan di sini apa? Titelnya dulu ya. Seperti biasa title. Kemudian titelnya apa ini? Titelnya ini data user, itu aja ya. Terus koma, kita diisi di mana? Nanti diarahkan view-nya kemana? View-nya diarahkan ke user teman-teman ya, folder user dengan file edit profile, seperti ini ya. Nggak apa-apa edit user, nggak apa-apa ya, edit profile nggak apa-apa. Teman-teman mau terserah apa, kalau mau merubah ya nggak apa-apa ya. Oke, kemudian ini kita ngikut ya view-nya $load view-nya kemana? View-nya ke ini, ke layout ya, layout admin, kemudian slash v underscore backend underscore wrapper ya. Nah, kemudian kita kasih koma, datanya dolar data ini kita masukkan ke sini ya, dolar data. Jadi view-nya itu membawa dolar data yang isinya data user, edit user. Kemudian setelah ini teman-teman, ini kan penutupnya ya. Untuk controller kita kasih flash 2 kali ya, terus tutup ya, seperti ini. Nah, nanti biar kelihatan kalau itu sebagai penutup ini ya. Kemudian kita buat user, data usernya sudah ada, controllernya kita buat view-nya. View-nya di sini teman-teman, kita buat view ya. Terus kemudian ini view, klik kanan, folder, new folder. Teman-teman bisa kasih user, enter. Kemudian teman-teman klik user, klik kanan, new file, Ctrl S, simpan dulu. Teman-teman kasih nama index titik php. Oke. Nah, ini kita akan contek untuk ininya teman-teman ya. Indeksnya ini bentuk form ya. Formnya itu form, kita masuk ke ini teman-teman. Kita buka lagi. Nah, kita buka di sini bootstrap aja ya. Bootstrap 5 boleh. Kita pilih ini introduction. Nah, kemudian ini kita ambil apa ya, card ya. Kita cari card, ada nggak card? Card yang horizontal gitu ya. Nah, ini banyak card ya, tapi kita milih yang
jejer ya, ada fotonya. Nah seperti ini ya, seperti ini. Cut horizontal kita pilih, copy ya, kita copy aja, terus kita taruh di sini teman-teman. View, Ctrl V. Oke, sudah jadi. Terus kemudian oke, kalau kita lihat dulu ya teman-teman, untuk ininya, backnya ini user, kita reload. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tidak mengenal variabel user. Ini variabel user dari mana teman-teman? Variabel user karena ketika kita buat layoutnya user ya, kita kan pakai layout admin nih. Layout adminnya ini yang aset layout admin ini, dimana di nav ini kan ada $user ini. Nah di sini ada $user ya. $user ini kumpulan data dalam satu baris, namanya Sinta tadi ya, dalam sini ini. Kalau di database ini ada ini Sinta ini punya data kan. Nah Sinta ini punya data, passwordnya, fotonya, ID role, is active, date creatednya, ini disimpan dalam satu variabel namanya $user. Posisinya $user itu adalah session teman-teman. Nah kita buka di sini, kita panggil dulu, karena ketika dia load, dia minta minta variabel $user, nggak ada karena di sini belum ada. Harus di load dulu di sini ya. Kita panggil dulu deklarasi hitungannya ya. $user itu sama dengan $this. Kita ambil di database db, kemudian get where, yang mana yang emailnya, nah pakai email ya, yang mana yang ini kita ambil dari database users. Databasenya, tabelnya namanya users ini, tabelnya namanya users ya, diambil. Terus kemudian yang mana yang emailnya ya, emailnya itu sama dengan $this session, pakai session ini session, posisi session ya, session user data email. Terus ini adalah row yang kita ambil per satu baris saja, row-nya. Berarti satu baris data Sinta aja ya, row. Kalau nilainya nanti ada row array ya, gini nanti dia outputnya nanti kan array. Kalau dia outputnya array, nanti di ini teman-teman, nanti di nav-nya ini harusnya gini, bantu array teman-teman ya, karena tadi row saja ya, outputnya itu objek ya. Nah, jadi kalau objek gini ya, tanda panah teman-teman ya, nanti biar nggak bingung, ini saya pakai row aja ya. Nah seperti ini. Terus kemudian masukkan sini teman-teman, ini kasih koma dulu. Terus ini variabel user itu sama dengan $user. Nah seperti ini. Oke, kalau ini kita jalankan, dia sudah nggak error teman-teman. Kita reload ya, sudah ada ya Sinta ya.
tapi user edit profilnya belum ada. Nah, kita masukkan dulu. Jadi ini user edit profil itu harusnya ada ini sini. Mana? User. Nah, user kita sudah edit lah. Kita minta edit ya ini. User kok edit index harusnya ya. Nggak apa-apa, ini dia minta index ya. Oh, di sini harusnya user index ya. Karena masih index ya teman-teman ya. Maaf, index ya. Jadi ini user index ya. Oke. Jadi di reload lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini gambarnya, ini keterangannya. Nah, sekarang kita masukkan teman-teman untuk di indeksnya. Di indeksnya title ini kita kasih nama aja ya teman-teman ya. Mungkin ini Gmailnya aja ya. PHP ini. Oh, ini nama aja ya. $user. Kemudian nama. Oke. Terus yang ini Gmail. PHP sama dengan $user Gmail, email ya, email. Terus kemudian ini PHP sama dengan $user apa, date ya, kita kasih date. Kemudian ini ada di F huruf besar, Y huruf besar, kemudian koma. Teman-teman bisa kasih ini $user date created. Ini dari database ya teman-teman ya, kolom database fieldnya. Terus kemudian ini gambarnya, ini nanti ya, setelah kita input gambar nanti kita tongolkan gambarnya ya. Biarin dulu. Oke, kita reload. Oke, date-nya error. Error ini teman-teman ya. Ini harusnya nggak pakai dolar ini ya, date gini ya, date $usernya masuk ke sini ya. Oke, kita save. Ini ya. Ini cintanya harusnya ke bawah ya. Ini kasih BR. Sementara. Seperti ini ya, sementara ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau sini Sinta ikutin ya. Oke, Sinta nanti gambarnya ya berubah ya nanti ya. Gambarnya belum. Oke. Nanti kita rubah gambarnya. Kita masuk sini dulu. Ini sudah, gambarnya sudah. Kita mau edit profil ya. Tampilan datanya sudah teman-teman. Untuk tampilan datanya sudah sementara ini. Terus kita masuk ke edit. Kita buat function lagi. Public function. Edit profil. Di sini nanti kita makan validasi ya. Kita buat dulu sama dengan ini teman-teman ya. Buat aja ini, ketik aja ini. Ketik. Teman-teman copy view di sini.
Oke, datanya user, indeksnya diganti ini edit profil seperti ini. Maka ketika kita edit profil ini nanti ada berubah ya. Oke, kita masuk sini, kita enter, kita reload ya, seperti ini teman-teman ya. Kenapa masih seperti ini? Ini error sebenarnya ini, karena kita belum punya edit profil view-nya ya. Kita buat view dulu di edit profil, view, id user, kemudian kita klik kanan lagi, new file, Ctrl S, kita simpan dulu, kita kasih nama edit profile .php ya. Oke. Kita reload. Sudah ya, berhasil. Di sini berarti kita isi dengan edit ya. Kita kasih edit, kita perlu form. Kita buat formnya. Di sini ada form. Kita buat form ya. Kita punya layout, kita buka di layout ya, form. Terus kemudian ada layout nih, layout. Kemudian teman-teman ke bawah, yang cari horizontal form ya teman-teman ya, yang horizontal form. Nah seperti ini ya, tulisannya menyamping ya, inputannya. Kita copy, ini kita copy teman-teman ya, kita copy, terus kita masukkan ke sini, view. Nah seperti ini, kemudian kita shift, Ctrl S, kita masuk ke data user, kita reload teman-teman. Ini hasilnya ya, seperti ini ya hasilnya. Ini masih ini, berarti dia belum pakai kontainer. Kita mau kasih row ya, terus kita buat ini nggak panjang seperti ini, separuhnya, posisinya nanti ada di tengah ya. Kita buat di sini teman-teman, kita tambahin di sini, kita buat sini aja teman-teman, kasih sini div ya, div titik, kita buat kelas container, kemudian enter. Oke, kemudian teman-teman kasih lagi div titik row, tab, kemudian teman-teman enter. Kita bikin lagi div titik div titik, kelasnya adalah call ya. Kita bagi callnya pakai md aja, md slash berapa, 6 ya, panjangnya 6, enter, tab, tekan tab, kemudian enter. Setelah ini kita buat lagi div ya teman-teman, div titik card, kita buat cardnya, kemudian div lagi teman-teman, div teman-teman buat card body ya, body, card body. Nah seperti ini. Oke, setelah ini kita masukkan ke sini teman-teman, form yang ini, yang sampai ke bawah, kita cut, Ctrl X, kemudian teman-teman taruh di sini, Ctrl V, kemudian save ya. Di sini ini biar rapi ya, rapi. Setelah form, teman-teman di card ini, antara card ini teman-teman kasih div titik card header. Nah seperti ini.
Terus kemudian di sini kasih namanya edit profil. Shift. Nah, kita coba, kita lihat bagaimana hasilnya. Ini ya teman-teman hasilnya. Kita mau buang ini ya, buang ini sama ini, terus ini dilebarkan, dipanjangkan sininya, jadi nggak kepotong seperti ini ya. Oke, kita masuk ke sini teman-teman, kita buang ini fieldnya, kemudian ini kita buang juga. Terus kita goalnya ini kita perbesar teman-teman ya, kita kasih 3, ininya turun jadi 9 karena totalnya 12 ya. Kemudian ini kita kasih 3, ininya turun jadi 9. Oke, terus ininya kita ganti aja dengan check in nya, kita ganti dengan edit gitu aja ya, edit shift, kita reload. Kita ingin ininya jadi di tengah-tengah sini teman-teman ya. Oke, kita pakai ini teman-teman, pakai ini, kita kasih kelas ya, kita kasih kelas justify, kemudian konten, terus kemudian center. Nah, seperti ini, kita save. Kemudian kita masuk ke ini, kemudian kita reload. Nah, udah ini ya, pindah seperti ini. Oke, kita kasih ini agak tebel ya teman-teman. Kalau tebel kita kasih di sini mungkin H5, H4. Nah, kalau H4 kita masukkan ke sini, atau di sini kasih strong juga bisa teman-teman ya. H4-nya dikasih strong agar tebal. Ini aja, enggak apa-apa. Oke. Oke, ini teman-teman ya. Hasilnya sudah bagus, sudah gede tulisannya, sudah jelas. Sekarang kita mau menampilkan isiannya nih. Kan posisi kita mau edit. Kalau kita edit Sinta, otomatis datanya itu kan emailnya sudah ada email Sinta ya di sini ya, secara otomatis ya. Kita tampilkannya caranya seperti ini teman-teman. Kita buka edit profil ini, inputannya kita kasih value teman-teman, value, terus kemudian kasih PHP sama dengan $user email. Ini kan posisinya masih session toh, sessionnya aktif kan ini. Session ini dasar user ini dari mana? Dari ini teman-teman, dari ini ya, masuk ini ya, dari user ini. Oke, jadi edit ini oke. Kalau kita tampilkan, kita reload. Nah, sudah tampil ya, Sinta Gmail. Tapi ini nggak boleh diganti teman-teman. Nah, ini nggak boleh ya, nggak bisa diganti. Sehingga Sinta ini kita kasih tambahan lagi, read only. Nah, seperti ini. Jadi ini cuma bisa dilihat saja, nggak bisa dirubah ya. Nah, ini kita nggak bisa merubahnya teman-teman ya. Nah, bukan inputan lagi karena dia hanya menampilkan saja.
Kemudian di sini dikasih nama. Kita bisa merubah nama teman-teman ya. Di sini dikasih password, kita hilangkan aja passwordnya teman-teman. Kita passwordnya nanti di session ganti password ya. Ini kita klik, kita copy dulu, kita taruh lagi view. Mungkin teman-teman mau ganti nama, oke, kita kasih di sininya fasilitasnya nama. Ini kita ganti dengan nama ya, pokoknya nama, oke. Kemudian emailnya ini kita ganti nama, tapi bukan read only ya, read only nya kita buang, kita hilangkan sehingga bisa diganti ya. Terus ini value nama, ini harusnya dikasih lagi ya teman-teman ya, name ya, ini name nya ini ada email ya. Terus kemudian ini ID, ada name nya juga, name nya bukan email ya teman-teman, name nya apa, oh salah ini pasti, name, nah name nya adalah ini nama, inputannya sesuai fieldnya tabel, di dalam tabel. Terus kemudian di sini kita kasih lagi, copy lagi ya teman-teman, foto ya, fotonya ini di sini diganti nama foto ya, foto, oke. Tipenya ini file ya, tipe file. Kalau yang name ini tipenya teks ya, teks. Ini boleh teks, nggak apa-apa teman-teman, teks aja. Nanti ada valid itu, valid bisa, biar bisa ya. Oh ini email, nggak usah di read only ya, nggak apa-apa, ini email aja ya, email. Ini teks, ini file. Terus di sini nanti ada image ya teman-teman, ada img nya, img seperti ini. Nanti kita akan tampilkan. Coba kita lihat dulu, kita reload. Nah ini ada kesalahan teman-teman, value nya Sinta read only, ada kekeliruan ini penulisannya. Nah name nya ini ada, kan belum selesai ini, nah seperti ini. Oke, kita reload lagi ya. Ini teman-teman ya, nanti kita bisa, ini fotonya ini kan default nih, pertama kali mesti default fotonya ya. Kita mau rubah fotonya, karena kenapa default, karena pada saat registrasi itu teman-teman di sini inputannya dipaksa untuk default ya. Ya kita akan merubah foto yang isinya default ini ya. Oke. Setelah ini kita mau buat ini user function edit profile. Nah sekarang kita prosesnya di sini teman-teman. Kita mau validasi dulu ya, validasi email dan password. Validasinya $this form validation. Nah gini, set rules. Ini adalah yang satu adalah email ya teman-teman ya, email. Kalau email ya, email yang pasti harus diganti ya, email.
pasti input dia email, terus kemudian di sini trim slash bolak balik boleh ini request seperti ini ya. Terus kita pakai lagi apa, kita copy, Ctrl V, nama, kemudian di sininya nama, trim, terserah teman-teman fotonya. Nah, di sini foto ini, fotonya nggak usah, terus ini dijalankan fotonya nanti ya. Jika $this form validation ini dijalankan, di run, sama dengan false, maka kembalikan di sini teman-teman ya. Kalau salah maka kembalikan ke ini. Ya. Jika salah kembalikan ke sini. Jika benar L. Jika benar kita cek dulu nanti. Kita cek dulu kita cek apakah user milih gambar atau foto. Kita cek apakah user milih gambar atau foto gitu kan. If jika tidak empty, jadi kalau tidak kosong pilihannya, $_files, ini foto, beserta name-nya. Nah, jika teman-teman memilih, jadi tidak kosong nih filenya itu yang di teman-teman ngeklik. Jika teman-teman ngeklik, maksudnya ya ngeklik foto, jika teman-teman ngeklik foto, maka yang dilakukan di sini nanti else, berarti di sini else-nya. Kalau ini else ini ya, else ini else ini, else. Berarti kalau teman-teman tidak ngeklik foto, berarti yang di input adalah apa? Tanpa foto ya, tanpa merubah foto. Sehingga teman-teman bisa aja dengan pakai ini, $nama, $nama sama dengan $this input post, kan post ya, post. Oh ini teman-teman, bentar, ini kan kita mau
kirim post ya. Postnya apa namanya? Ini nama ya, nama, kemudian di sini ada true nya. Oke. Oke, saya lupa untuk ini teman-teman ya, di formnya ya. Nanti ada form, karena kita pakai kirim file. Biasanya teman-teman kan ini form, terus ini action ya, actionnya kemana gitu kan, action. Nah seperti ini, actionnya kemana. Nah ini kan akan diselesaikan di sini di user edit profile ya, makanya di sini tambah php sama dengan enter sama dengan paste URL, kemudian di sini ada kita kirim kemana, ke user /edit profile ya. Kemudian teman-teman actionnya sudah, formnya mana ini ya, formnya ya. Nah ini terus kemudian kasih metodenya ya. Metode sama dengan post ya, post. Kemudian kita, karena kita punya file ini, kasih enc type ya, terus sama dengan -2 gini, multipart /form data. Nah, seperti ini ya. Dan ini dikasih untuk ID-nya aja enggak apa-apa teman-teman, berdasarkan ID atau berdasarkan emailnya enggak apa-apa teman-teman. $user ya, user ini ID apa, kita lihat ini namanya ID user ya, ID berdasarkan ID user. Jadi di sini pakai ID user. Nah seperti ini. ID user, email, name-nya email, name, dan fotonya file. Oke sudah. User, nah ini kemudian dikasih email juga ya, $. Kita ini aja, kita copy aja, name kita rubah email, dan kemudian kita melakukan input ya. Kita mau input itu, kita mau update ya, kalau kalau tidak ada file yang dipilih, foto yang dipilih, maka ini diinput aja. Kalau inputnya gini, $this, kemudian db update ya, update. Nah update kemana, update ke tabel user. Terus atasnya ada lagi teman-teman, $this diupdate. Yang diupdate itu yang mana, db kan ya, db where, yang mana, yang emailnya, itu sama dengan $email ini ya, -2. Kemudian di set $this db set apa, nama,
sesuai dengan dolar nama. Kemudian ini di redirect ya, redirect hasilnya itu di flash data dulu aja, $this session, terus set flash data, ini adalah kasih saja sama dengan kemarin kita pesan. Terus kemudian data sudah diupdate tanpa merubah foto, misalnya gitu ya. Kemudian di redirect kemana? Di redirect ke user ya, user index aja ya, user index ya, berarti user aja, nggak apa-apa, user, nggak usah kasih index gitu. Nah gini, jadi nanti kalau nggak ada perubahan seperti ini fotonya. Jadi jika cek apakah user pilih gambar foto, iya, kalau iya di sini, kalau tidak ini di input aja nama, email, fotonya ya itu aja fotonya. Yang di set kan cuma ini, nama aja yang dirubah. Oke, kalau gitu coba ya di reload. Sekarang saya mau ganti ini, namanya Sinta, saya rubah ya, Sinta 1 misalnya gini, saya edit, harusnya masuk ke user ya. Udah masuk teman-temannya. Ini ada Sinta 1 ya, tanpa merubah fotonya. Oke, jadi ini berhasil, sudah, fotonya sudah berhasil, tanpa foto sudah berhasil. Sekarang kalau kita ngeklik foto gitu kan, kalau kita ngeklik foto, oh iya ini teman-teman, satu lagi, ini belum ya, set flash datanya ini untuk sessionnya ini kita tampilkan di sini, kita tampilkan di index ya, di sini ya, di index ini. Kalau seperti ini di mana ini? Di mana ya? Di sini mas saya. Coba kita lihat aja di mana, di div-nya sini ya, di card ini ya. Oke, card sini. Kita bisa untuk pesannya kita bisa copy di sini aja teman-teman ya, di login itu teman-teman ada di sini, ada apa ini? Ini ada ini ya, ada ini, copy aja ini pesan, teman-teman cari di login ini ya, if flash data ini kita copy, terus kemudian kita taruh di index ya, taruh di sini ya, B. Oke, seperti ini. Nanti hasilnya kayak apa ya, coba kita lihat dulu. Kita mau edit Sinta ya. Oke, kita profil, kita edit dulu. Oke, kita kembalikan lagi ya, ini Sinta 1, kita kembalikan lagi menjadi Sinta, kemudian kita edit ya, kita edit. Nah,
data sudah diupdate tanpa merubah foto. Ya, masuk ke sini ya teman-teman ya. Oke, sudah bagus ini teman-teman. Sementara seperti ini dulu. Yang penting ada pemberitahunya sudah bisa diupdate. Terus kita masuk ke sini lagi. Untuk usernya ini kita mau yang kita bila kita update foto ya. Jika yang kita teman-teman ya, jika teman-teman memilih foto ini, jika teman-teman memilih foto ini teman-teman tidak memilih foto gitu aja ya, tidak memilih foto gitu. Oke. Terus kita cek di sini, kita mau cek dulu. Kita buatkan konfigurasinya dulu. Ya seperti yang kemarin-kemarin teman-teman bisa lihat di ini ya, di mana di Codenector ya teman-teman ya. Coba lihat, kita buka di Codenector. Ada nggak Codenector ini ya? Codenector ini kita buka ini. Form validation ke bawah. Ini ya, file uploading class ya. Ini ya, form ini file. Inilah sama aja lah. Kita cari ya teman-teman untuk uploadnya. Nah ini teman-teman ya. Ini kita copy aja teman-teman ya, kita copy untuk yang ini aja, nanti biarin ini yang kita ambil ini aja dulu ya. Nah seperti ini kita copy, taruh di sini teman-teman ya. Yuk. Nah nanti kita uploadnya patch ini kita mau upload kemana gitu kan, kita ganti di sini. Nanti ada aset ya, ini aset ini ya, kita mau arahkan, kita simpan ke sini teman-teman, aset, terus kemudian img, kemudian ke user ya, aset, terus slash img slash user slash ini ya. Terus tipenya apa? GIF, JPG, PNG. Sementara ini aja enggak apa-apa ya, JPG, PNG gitu aja ya. Terus maksimumnya berapa? Mungkin 1 mega 1024. Terus widthnya ini aja lah, cukup ya. Nanti di bawah ini ya. Kemudian sudah diupload. Nah, kemudian kita kasih di sini teman-teman. Cek dulu, dicek dulu apakah fotonya yang diupload itu sesuai dengan konfigurasi di atas. Jadi sesuai dengan yang ini ya teman-teman ya. Dia apakah foto GIF, ukurannya 1 mega, apakah lebarnya sekian, tingginya sekian gitu ya. Kita cek dulu. Dengan apa ngeceknya? If bisa ini di sini teman-teman ya. Kita ambil dari sini tadi ini
kita ambil ini ya, kita ambil ini aja nggak apa-apa. Ini copy, kemudian kita paste di sini, view ya. Ini kasihkan seperti ini, gini aja ya, if ini ada satu lagi, berarti di sini ada satu lagi ya. Nah, jika ini bagaimana, jika ini bagaimana gitu ya. Jika jangan ya, ini hilangin aja. Jika ada foto yang disimpan, nah, fotonya yang diupload, ini foto ya, foto ini. Jika foto yang diupload ini sesuai, maka masuk sini ya. Kalau ini jika tidak, nah, maka kalau di sini else ya, else berarti ini yang tidak, makanya kita kasihkan errornya ya. Kalau kita kasih errornya, kita ambil dari sini aja teman-teman, dolar data ini ya, kita copy ke sini, kita tampilkan di sininya nanti di mana ini, di editnya ya, data edit profil ya. Nah, data user ini ada data usernya dikasih juga teman-teman. Kalau nggak dikasih nanti dia iri, karena ini nanti error nanti pasti. Copy, masuk sini teman-teman, masukkan sini ya. Oke, masukkan sini. Tapi ini ada satu lagi teman-teman, di sini ada errornya ya. Kita kasih error, $error itu sama dengan $this display display $this upload ada display errornya ya, display errors. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kalau dia error, kita masukkan ke sini lagi teman-teman. Di sini error, jangan lupa titik koma dulu, kemudian karena dia array, ingat-ingat kalau array $error. Nah, ini bukan nanti ini untuk errornya teman-teman. Untuk errornya ini akan kita tampilkan di sini, tetap di editnya ini ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa memperbaiki lagi. Nah, kita kasih di sini teman-teman errornya untuk konfigurasinya. Misalnya nanti terlalu gede ya, atau gambarnya itu ada di sini nanti ya. Terus kita kasih dalam editnya di sini keterangan, kita akan tampilkan di sini teman-teman ya. Untuk apa errornya, kita masuk ke edit ya, kita masuk ke edit, terus kemudian taruh di card body, card header, dalam card body atau di dalam sini, ini aja ya, di bawahnya ini copy, view, control view. Nah,
Sekarang kita mau coba teman-teman untuk kita reload ya. Oke, kita reload, kita pakai foto ini, kita use kan tadi ini batasannya kan 1 giga ya, 1 mega ya, 1 mega. Kita cari gambar foto yang halo, apa kan? Kita cari foto atau yang besar ya, coba mana ini. Nah ini 1, coba 1, ini ya teman-teman ya, 1,02 ya. Kita coba pilih, harusnya ini enggak masuk ya ini. Nah, masuk sini teman-teman ya. Nah ini kalau kita edit muncul ya, jadi ukurannya terlalu besar ya. Oke, jadi nggak masuk, ada tulisan seperti ini teman-teman ya. Kalau ini harusnya taruhnya di teks agak ke samping ya teman-teman. Edit, kemudian ini ada div ya, div. Ini errornya div, ini kasih kelas saja, ini dikasih kelasnya text center gitu aja ya, text center. Oke, kalau text center, oh ini ke bawah sedikit ya teman-teman. Text center kasih margin topnya mungkin sekitar 2 aja ya, biar agak ke bawah. Oke, kita enter lagi, kita coba ulang ya. Edit, bukan edit, tapi ini kita kasih dulu gambar dulu. Kita pintai gambar, yang tadi ya, yang ini ya. Nah seperti ini, terus kita edit. Nah seperti ini teman-teman ya, bagus hasilnya. Jadi gambarnya terlalu besar, dia nggak bisa kembali lagi ke sini untuk dicarikan gambar yang besar, gambar yang sesuai. Oke, kita kemudian ini udah masuk, ini udah benar untuk ini else nya. Kemudian kita jalankan yang bila sudah gambarnya sesuai, berarti kita mau upload ya. Sebenarnya mudah untuk ini, kita kasih aja dolar, gampang-gampangan ya teman-teman ya. Dolar foto kita aja ya. Dolar foto itu sama dengan $this upload kemudian data teman-teman ya, data. Terus di sini ada file name, kemudian di sini kita mau pakai dolar nama. Apa dolar namanya? Dolar this, diisi dengan inputan post apa nama ya, post nama. Kemudian kita input datanya itu sama dengan yang ini teman-teman ya. Sama dengan ini, kita copy aja, terus kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini ya. View, Ctrl P. Ini deketin juga seperti ini. Kemudian ini ada
data dan foto berhasil di update gini ya. Oke, terus kembali ke user, update nya user, where-nya berdasarkan emailnya mana, belum ada teman-temannya emailnya ya. Ini emailnya dari mana ini? Kita ambilkan dari mana ini? Kalau ambilkan dari user sini ya, beda lagi nih. Ambil dari sini, edit, validasi, nggak ada ya. Jadi ini harusnya dolar email, bukan dolar email ini. Di sini ada dolar email ya, berdasarkan inputan dolar email. Nah, dolar emailnya berdasarkan inputan ini. Oh, harusnya bukan berdasarkan dolar email ini sebenarnya ya. Enggak apa-apa, karena kan nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. Ini nggak ada perubahan, ngikut aja berarti ini ya. Harusnya ini pakai dolar user ya, email ya. Ini boleh dolar user email, kalau ini juga boleh dolar user email. Nah, karena ini dolar email ini ngikut, nah ini dolar inputannya nggak ada di sini. Karena emailnya tetap emailnya nggak dirubah ya ini. Kalau nggak dirubah nggak masalah teman-teman. Ini harusnya dolar emailnya itu gini. Panjang ini benernya ya, cuma nggak apa-apa ini sementara kalau gini nggak apa-apa ya, kita coba dulu aja ya. Terus ini kita set dulu, kita tambahin dulu dolar $this db set. Yang di set apa? Yang di set adalah foto, kemudian jangan tindak titik, koma, dolar, foto. Di sini. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu aja. Nanti kita perbaiki ya untuk dolar emailnya ini ya. Oke, kita coba lihat apakah bisa disimpan dulu aja. Yang penting. Oke, kita kasih ganti foto aja ya. Kita kasih foto live video ya. Oke, zoom live video, kita klik edit. Yang penting dia masih bisa ke user ya. Nah, ini benar ini teman-teman. Data dan foto berhasil diupdate. Kalau sudah diupdate berarti ini di sini kita lihat ya. Di sini kita browse, harusnya nanti Sinta bukan default lagi ya. Sinta masih default ya. Harusnya berubah. Coba kita lihat di sini. Di asetnya masuk enggak? Di asetnya image, ada zoom ya. Oke, ada zoom. Filenya berarti nempel ya filenya. Oke, kita browse lagi ya. Kita coba kita browse. Masih default ya. Padahal di situ fotonya sudah berubah ya. Jadi kalau fotonya nggak berubah, ini ada yang salah di sini. Ini ininya masih tetap ya default. Kita cari mana data usernya ini. Harusnya yang di sini ini kita ganti ini teman-teman ya. Kita ambil ini data usernya, kita copy, kita taruh di sini teman-teman. Kita taruh di sini view. Kemudian di sini ada dolar email atau ini gini, terus ininya udah boleh dari dolar user. Ini dolar user.
email ya. Nah, seperti ini. Coba kita rubah, reload, terus kita milih ke profil, edit profil. Ini aja ya, ini kita edit. Nah, database-nya ada ya, screen ya, beda ya. Kalau beda ini karena apa? Karena ini teman-teman, where-nya ini berdasarkan apa? Yang kita ganti ini berdasarkan mana tadi? Nah, berdasarkan usernya ini ya teman-teman ya. Ya, berdasarkan user ini ya. Jadi kalau tadi berdasarkan inputan ya salah teman-teman. Kalau berdasarkan inputan, walaupun inputannya nanti nggak ada yang sama emailnya ya. Ini kita copy, kita taruh di sini teman-teman juga ya. View, dan di sini dikasih $user email. Nah gini, oke. Nah tadi sudah teman-teman ya, ini sudah berubah ya. Ini yang kita tampilkan teman-teman untuk di sininya ya. Kita tampilkan di sininya ya. Nah di sini ya. Nah, kalau mau ditampilkan di sini, ini teman-teman pakai kita indeks ya. Di indeks ini ada seperti ini. Yang setnya ini ya, img kita kasih php, kemudian sama dengan base URL, kemudian kita kasih aset ya, terus kemudian img, kemudian slash users, kemudian slash user ya, slash, kemudian disambung dengan apa? $user foto ya, $user foto seperti ini. Terus nanti kelasnya rounded, kok rounded ya, blunder ini indeks ini. Terus oke, seperti ini ya. Coba ya, kita coba enter. Ini teman-teman kita ganti ya, ini ya, kita buka nav teman-teman ya, dari layout ke nav. Nah ini teman-teman ya, ini kita ganti ya, dengan yang ini kelihatannya sama ini dengan ini teman-teman. Kalau kita copy, terus ini asetnya ini kita ganti ya, seperti ini sama, sehingga ketika kalau kita reload, udah benar teman-teman ya. Ini ada fotonya, di sini ada fotonya, di sini juga ada foto. Sekarang kita mau tampilkan ini juga teman-teman, yang ketika kita edit foto lamanya kan harus nampil ya. Nah di sini ada foto lamanya teman-teman ya, kita kasih foto lamanya di sini. Tadi diedit img-nya ini dikasih nih, img-nya ya teman-teman, img kasih tadi control view. Oke. Nah di sini mungkin width-nya ya, width berapa ya, 60 ya, 60 px
gitu aja ya. Kita save, terus kemudian kita reload. Oke, gambarnya sudah ada. Kita besarin teman-teman. Kita kasih kelasnya di sini, ada kelas ya, kelas di sini kasih mt aja, yang kelas inputnya ini mt min 3 gini teman-teman. Ini mungkin kita kasih, nah kalau 60 80 agak besar. Kita save. Kita reload lagi. Nih teman-teman ya, udah ya. Yang ini berhasil. Terus kalau ini teman-teman kan fotonya ini ada ya, fotonya satu ini ya. Tadi sudah saya delete. Nggak apa-apa, ini fotonya ini ya. Kita ganti coba lagi ya. Ketika kita mengganti foto yang ini, maksudnya kan ini. Kita reload, kan sudah di reload ini. Foto ini kan mau diganti nih. Harusnya ketika ini foto diganti, foto yang ini harusnya hilang. Ya. Jadi yang di sini hilang teman-teman. Yang di sini harusnya hilang. Nggak bisa tambah. Misalnya kita close, kita pilih gambar ya. Kita pilih gambar lagi. Kita milih gambar yang ini aja lah, yang zoom ya. Oke, kita edit. Ganti kan ya gambarnya. Oke, ganti. Yang di sini nggak hilang teman-teman. Yang ini masih ada. Padahal tidak diganti ini. Harusnya ini hilang, ke delete. Ditumpuk sama yang ini kan. Nah, caranya ini teman-teman. Bentar ya. Ini teman-teman, untuk menghilangkan ini, untuk mendelete yang bila teman-teman mengganti foto, teman-teman bisa ditulis di sini teman-teman ya. If jika $user ini fotonya itu tidak sama dengan default .jpg. Nah, jika user foto default jpg tidak sama dengan default jpg, dan file exist ini huruf besar ya, fat fc fat asset. Gimana di asset, di lokasinya mana? Ini agak gini ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian di sini ada asset, terus garis miring img /users, terus kemudian slash digabung dengan $user foto ya, $user foto, maka unlink yang mana, yang lokasinya VC ya teman-teman, bukan PF, VC yang lokasinya ada di asset
slash img slash kemudian users slash kasih gabung dengan dolar user foto, sama ya, dolar user foto. Oke, titik 2 ini. Coba kita coba ya, karena di sini ini teman-teman, yang ini mana, yang tadi ini kita kan ini sekarang yang pakai ini kan nggak dipakai, kita delete aja ya. Nah, tinggal ini ya. Jadi kalau kita coba usernya, oke. Nah, kita ke edit teman-teman ya. Coba kita profil, kemudian diedit. Profil. Nah, kemudian kita coba kita edit ya. Tadi gambarnya live hijau, kita kasih gambar yang ini berapa sih gambarnya ini? Terlalu besar ya. Ini aja ya, tetap aja ya. Atau yang ini screenshotnya berapa ini? Oh, besar juga. Ini aja lah. Nih, kita ganti ya live hijaunya. Nah, sudah ya, sudah berubah. Live hijau jadi seperti ini. Kita lihat di sininya. Live hijaunya hilang ya. Tinggal ini ya. Jadi udah nggak ada live hijaunya. Berarti ini berhasil. Cocok ini untuk merubah ya. Jadi nanti teman-teman kalau ingin merubah yang defaultnya ini seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau ada foto default itu di sini. Teman-teman buka ini ya. Cari aja foto yang teman-teman yang default. Kasih nama default kan gitu ya. Kita coba ya. Kita cari di picture. Saya punya ini gambar default ya. Kalau nggak salah mana? Nah, ini default user ya. Kalau ini namanya default user. Ada yang default JPG kalau nggak salah, ada mana ya? Default JPG ada. Kita ganti aja berarti ini. Ini default. Nah, default aja ini JPG ini ya. Nah, ini JPG, pakai yang ini ya. Ini teman-teman cari foto ya yang nggak ada gambarnya, mungkin seperti ini atau ini. Kasih nama default aja. Yang extensionnya JPG ya. Nah, ini JPG ya. Itu kita klik, kita copy. Terus kemudian kita masuk ke C ya. Ke C, ke sampipinya teman-teman, ke foldernya. htdoc, kemudian login system, asset, kemudian ke img, kemudian ke users, ada satu ini ya. Nah, ini kan ini copy di sini, Ctrl V. Nah, ada di sini ada default ya. Jadi ini berguna untuk ketika teman-teman ini teman-teman bikin registrasi ya. Di sini kan ada ini. Ketika registrasi kan mintanya default ya. Bukan ya, out ya, out. Kemudian registrasi. Kenapa ada ini? Harusnya belum ada ini ya.
Ketika registrasi ya teman-teman, misalnya registrasinya tadi admin sudah ada ya tadi ya, misalnya registrasi lagi ya, misalnya gini, seperti inilah ya, kita kasih namanya ini @gmail.com gitu ya. Terus kemudian passwordnya juga sama, bisa gini aja, kita kasih mudah-mudahan ya, seperti ini. Terus kemudian teman-teman sign. Oke, registrasi Anda berhasil. Nah, itu sudah masuk teman-teman, registrasinya sudah berhasil kan. Nah, kalau teman-teman masuk ke sini, jadi ini kan tadi pakai nama itu ya, kita buka lagi namanya Peti ini, terus kemudian passwordnya Peti login ya. Nah, ini Peti ini default. Nah, dia sudah admin, dia sebagai admin dan aktif, sudah aktif. Harusnya tadi dikasih 2 dan di 0, dia jadi nggak aktif, nanti diaktifkan, di aktivasi oleh admin ya, kedepannya seperti itu nanti. Ini kita baru jalankan ini teman-teman ya, berarti kita tadi seharian ini seharian baru read, edit, ganti password belum ya. Ganti password nanti untuk session berikutnya teman-teman ya, kita lanjutkan session berikutnya. Jadi ini sudah, adminnya sudah ya, kita masuk, coba kita ulangi lagi, kita untuk masuk logoutnya ya, kan ini udah ada logout ya, kita logout. Oke, kita masuk sebagai tadi, kalau Sinta ya, Sinta ini sebagai Sinta ini kan sebagai user ya. Oke, kita masuk login. Ada masuk ya, langsung ya sebagai user. Oke, nanti kita mau kasih edit password dulu ya teman-teman ya, ke depan ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Semoga mudahan teman-teman bisa memahami tutorial yang saya berikan. Mungkin ada sedikit ribet ya, tapi yang pasti untuk ini teman-teman, saya harapkan untuk ini, untuk edit, masalah edit yang pakai file foto, kirim foto atau tidak kirim foto, teman-teman bisa gunakan ini ya. Ini sangat simpel sekali teman-teman cara pemakaiannya. Jadi teman-teman bisa logikanya bisa main di sini ya. Mudah sekali ini ya. Mungkin teman-teman bisa perhatikan, saya pelankan ya. Mungkin teman-teman bisa di shooting ya, screenshot. Nah, seperti ini. Oke. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.